Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Situasi yang kita hadapi saat ini memang tidak mudah. Ada banyak orang yang sudah mengalami kesusahan, bertambah lagi kesusahannya. Sudah mengalami masalah kesehatan, ditambah lagi masalah ekonomi. Ketika pemerintah mengumumkan kebijakan dengan berbagai istilah, PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat atau level 4, orang menjadi antipati dan merasa kehidupan mereka dipersulit. Aktivitas mencari nafkah menjadi tidak mudah, dan kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipenuhi dengan baik. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Adakah kita juga merasa dipersulit, dibuat susah, dan dikacaukan hidup kita oleh berbagai kebijakan pemerintah? Rasul Paulus punya penyakit yang tidak tersembuhkan. Ada banyak tafsiran mengenai penyakit atau kelemahan Rasul Paulus ini. Ada yang mengatakan itu karena dia gagap, susah bicara, atau ada kelemahan di fisiknya yang menyakitkan, yang tidak tersembuhkan. Rasul Paulus sudah berdoa berkali-kali supaya dia bisa disembuhkan. Namun ternyata Tuhan lebih suka Paulus ini menderita kelemahan. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Saat dia lemah, tidak berdaya, penuh kekurangan, disitulah dia banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tanpa kita sadari, sebenarnya dalam kondisi kita yang lemah, yang dalam kesulitan, yang dalam kesusahan, yang dalam pergumulan, dan dalam kesesakan, kita lebih banyak berdoa dan berharap pada Tuhan. Saat kita berdoa, ketika tidak ada jalan lain di depan mata kita, maka disitulah Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dan menyediakan pertolongannya. Betapa seringkali kita mudah lupa dengan Tuhan ketika semua kondisi baik dan aman. Bayangkan, bagaimana kalau arisan Anda lancar, jualan Anda mengalami untung yang banyak, dagangan Anda laris, pekerjaan Anda berhasil. Betapa seringkali kita jadi jarang berharap dan berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, karena kita sedang merasa ada di atas. Dalam masa-masa sulit yang saat ini kita dan bangsa ini sedang hadapi, Tuhan menunjukkan kemurahannya yang tak terbatas. Tuhan sedang menunjukkan kebaikannya yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita nilai. Semalam ada seorang ibu yang sharing betapa sebenarnya dia perlu uang karena harus membayar suatu tagihan sejumlah 200.000. Namun ibu ini tidak berdaya. Ketika ditagih, dia hanya bisa diam saja karena tidak ada uang. Lalu dia mengadukan pada Tuhan dalam doanya, karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tidak tahu harus uang dari mana lagi. Tidak diduga, malam itu sebelum tidur, ada suami istri datang ke rumahnya, mau membeli ayam peliharaan yang ibu ini miliki. Pasangan suami istri ini berniat membeli ayam yang dipunyai oleh ibu ini dengan harga Rp300.000. Hari itu pertolongan Tuhan dialami ibu ini. Dalam kesesakan yang dialami, Tuhan masih mau menolong beliau. Dia tahu masih ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi untuk hal yang satu ini saja Tuhan sudah menolong.
Dia percaya Tuhan pasti sanggup menolong untuk kesulitan-kesulitan yang lain. Tidak perlu takut dalam kesesakan kita. Tidak usah takut dalam kesulitan yang kita hadapi saat ini. Jangan pernah menyerah ketika kita menghadapi badai atau kesulitan dan pergumulan hidup yang tidak mudah yang hari-hari ini sedang kita alami. Percayalah, justru Tuhan akan melanjutkan pertolongannya bagi kita. Bagaimana mungkin kita mengalami kesembuhan kalau kita tidak pernah mengalami sakit? Bagaimana mungkin kita akan mengalami keberhasilan kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan? Bagaimana mungkin kita mengalami pertolongan kalau kita tidak pernah mengalami kesulitan? Kuatkan langkah kita, kuatkan langkah Anda, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dalam situasi sesulit apapun, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan sempurna bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami mau belajar percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Betapa dalam kondisi sulit yang kami hadapi hari-hari ini, yang kami sedang alami, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahwa Engkau selalu menopang dan menolong kehidupan kami. Engkau selalu merentangkan tangan bagi kami yang saat ini dalam kondisi tidak berdaya. Hari-hari ini kesulitan ada di depan mata, tapi kami percaya Tuhan, kami memandang dengan mata iman jauh lebih dari mata fisik kami, bahwa Engkau sanggup menyediakan pertolongan, bahwa Engkau sanggup memberikan kekuatan, bahwa Engkau sanggup melepaskan kami, dan membuat kami boleh mengalami kemenangan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kesukaran demi kesukaran ada, kesulitan demi kesulitan ada, tapi kami lebih percaya lagi, pertolongan demi pertolongan, itu akan selalu kami alami, dan selalu kami terima. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap menghadapi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, kasih setia Tuhan tanpa batas, itu akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sepanjang hari-hari umur hidup kita. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.